Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisi Muhrama dari program studi S1 Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tanaman jeruk purut. Jeruk purut yang memiliki nama latin Citrus hystrix DC ini memiliki klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae atau tumbuhan, Subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, Superdivisi Spermatophyta atau tumbuhan yang menghasilkan biji, Divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida atau tumbuhan berkeping dua, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Rutaceae atau suku jeruk-jerukan, genus Citrus, spesies Citrus hystrix DC. Citrus hystrix disebut sebagai jeruk purut di Indonesia. Di Malaysia disebut dengan limau purut, dan di Thailand dinamai dengan sim makrut. Jeruk purut merupakan tanaman yang telah dikenal di masyarakat yang memiliki banyak kegunaan. Hampir setiap bagian dari jeruk purut dapat dimanfaatkan. Umumnya, jeruk purut digunakan sebagai flavor atau perasa alami pada berbagai produk makanan dan minuman. Rasa itu berasal dari minyak atsiri yang dikandungnya. Selain dimanfaatkan sebagai penyedap makanan, jeruk purut memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh maupun kecantikan wajah. Sebelum membahas tentang manfaat dari tanaman jeruk purut, mari kita membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Untuk bagian akar tanaman jeruk purut berupa akar tunggang. Kedalaman akar tergantung pada batang bagian bawah di dalam tanah. Di tanah berpasir, sistem akar dapat menembus hingga 5 atau 6 meter. Sedangkan pada bagian tanah liat, sistem akar akan lebih dangkal. Untuk bagian batang, batangnya berkayu dengan bentuk yang bulat, batangnya bengkok, agak kecil, dan bercabang rendah antara 2 hingga 12 meter. Arah tumbuhnya tegak lurus, percabangan simpodial, tata letak tajuk tanaman tidak beraturan, dan cabang-cabangnya rapat. Dahan dan rantingnya memiliki duri, berwarna hijau tua polos atau berbintik-bintik. Bunga jeruk purut memiliki sistem majemuk, terletak di ketiak daun atau di ujung tangkai, berbentuk bintang, berwarna putih kemerah-merahan atau putih kekuning-kuningan. Tajuk bunga berjumlah 4 hingga 5 lembar, dan benang sari berjumlah 24 hingga 30 helai. Untuk bagian buah, buahnya berukuran kecil. Ukurannya lebih kecil dari kepalan tangan manusia atau berdiameter sekitar 5 hingga 7,5 cm. Memiliki bentuk seperti buah pir atau bulat telur. Memiliki banyak tonjolan dan berbintil. Rasa buah sangat asam dan agak pahit. Kulit buah berwarna hijau tebal. Jeruk purut juga memiliki daun yang berwarna kekuningan, bentuknya bulat dengan ujung yang tumpul. Daun jeruk purut merupakan daun majemuk yang menyirip beranak satu daun. Helaian anak daun berbentuk bulat telur hingga lonjong dengan pangkal yang membundar atau tumpul. Ujungnya tumpul hingga runcing. Tepinya beringgit dengan panjang 8 hingga 15 cm dan lebar 2-6 cm. Kedua permukaannya licin dengan bintik-bintik kecil yang berwarna jernih. Permukaan atas berwarna hijau tua agak mengilap, permukaan bawah berwarna hijau muda atau hijau kekuningan. Warnanya buram, dan jika diremas aromanya harum. Tanaman jeruk purut memiliki berbagai macam manfaat. Contohnya, untuk bagian daun, secara umum digunakan untuk mengatasi kelelahan sehabis sakit berat dan juga untuk menambah cita rasa makanan. Sedangkan untuk kulit buahnya digunakan sebagai obat bisul, panas dalam, radang kulit, radang payudara, kulit bersisik, dan kulit mengelupas. Selain itu, juga dapat digunakan untuk penyedap masakan, pembuatan kue, dan dibuat manisan.
Buah jeruk purut digunakan untuk mengatasi influenza, badan terasa lelah, rambut kepala yang bau, mewangikan kulit, serta membersihkan atau mengelupas kulit yang bersisik. Beberapa peneliti telah menunjukkan adanya manfaat lain dari jeruk purut, yaitu sebagai obat-obatan antara lain untuk stimultan, antiinflamasi, anti kanker pankreas, antioksidan, anti dandruff, kardioprotektif, hepatoprotektif, astrigen, antifungi, dan antibakteri. Beberapa penelitian tentang antibakteri diantaranya adalah minyak atsiri kulit buah dan daun jeruk purut mampu menghambat pertumbuhan 5 strain Propionibacterium acne. Ekstrak metanol, buah jeruk purut, dan beberapa fraksinya memiliki aktivitas antibakteri dengan tingkat sedang hingga kuat terhadap beberapa bakteri gram positif dan gram negatif. Ekstrak etil asetat dan minyak atsiri kulit buah jeruk purut lebih poten terhadap Staphylococcus aureus. Ekstrak etanol dan minyak atsiri dari daun dan kulit buah jeruk purut memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa spesies Salmonella dan Enterobakteri. Beberapa bakteri yang lainnya yang telah dilaporkan adalah Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Plesiomonas sigeloides, Yersinia enterocolitica, spesies Shigella, Serratia, Cytobacter, dan spesies Providencia. Kandungan kimia yang ada di dalam tanaman jeruk purut antara lain adalah kandungan total fenolik sebanyak 490,74 lebih kurang 1,75 mg galic acid ekuivalen per mililiter. Ada flavonoid sebesar 22,25 lebih kurang 0,2 mg per mililiter. Dan kandungan hesperidin sebesar 7,01 lebih kurang 0,83 mg per mililiter. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai identifikasi senyawa di dalam bagian-bagian dari jeruk purut, didapatkan beberapa data, yaitu minyak atsiri pada kulit buah jeruk purut mengandung komponen utama di antara lain adalah beta-pinen sebesar 21,44%, di mana senyawa beta-pinen telah terbukti memiliki efek antibakteri dengan cara menghambat sintesis DNA, RNA, dinding polisakarida, dan ergosterol membran sel, serta berfungsi sebagai insektisida pengusir nyamuk. Ada citronellal sebesar 20,91%, ada limonen sebesar 12,59% yang memiliki manfaat untuk melancarkan peredaran darah, serta dapat meredakan radang tenggorokan, batuk, dan menghambat sel kanker. Kemudian ada terpinen 4-ol sebesar 11,93%. Kemudian, minyak atsiri pada bagian ranting jeruk purut mengandung komponen utama yang tersusun atas citronellal sebesar 81,52%, ada linalol sebesar 6,1% bersifat sebagai penenang, kemudian ada citronellil asetat sebesar 3,62%. Lalu, minyak atsiri pada bagian daun jeruk purut memiliki komponen utama citronellal sebesar 85,07%, linalol sebesar 3,46%, dan sabinen sebesar 2,79%. Dan juga terdapat berbagai macam senyawa lainnya yang memiliki berbagai kegunaan, antara lain adalah alpha-pinen sebagai penenang dan insektisida pengusir nyamuk. Beta-pelandrin dapat dijadikan sebagai pewangi karena aromanya yang menyegarkan seperti aroma mint dan sedikit aroma sitrus. Beta-mirsin sebagai bahan dasar pewangi dan obat penenang karena memiliki efek analgesik, antiinflamasi, antibiotik, dan sifat antimutagenik. Nerol berfungsi sebagai bahan dasar pewangi terutama untuk aroma segar khas sitrus. Meskipun komponen kimia dari minyak atsiri yang terkandung dalam suatu tanaman sangatlah bergantung pada tempat tumbuhnya, dan hal tersebut tentu saja akan menentukan tingkat aktivitasnya sebagai obat-obatan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tanaman jeruk purut.
Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga pembagian ilmu yang saya dapatkan akan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.